Salam penuaian, salam terobosan. Puji Tuhan, sebentar lagi ini udah bulan Desember, saudara. Waktunya kita menuai, amin. Terobosan penuaian itu ada di depan kita. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Yongki buat kesempatannya. Pagi hari ini, seperti biasa, saya mengawalinya dengan cerita yang ringan. Cerita anak saya, Verena, nggak jauh-jauh, saudara, nggak jauh-jauh dengan keluarga. Nah, beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan ya summer lah, waktu itu saya ingat itu weekend. Suami saya sibuk dan saya sama anak-anak. Verena membuka hadiah ulang tahun dari tahun sebelumnya. Hadiah ulang tahun itu Lego. Legonya dalam bentuk flamingo tapi bentuknya gede. Tapi saya lihat piece-nya tuh kecil-kecil. Saya pikir udahlah kalau ini udah seharian saya tenang nggak akan diganggu. Saya kasih dia, saya buka. Itu kan masih baru, dia masih excited. Eh, saya biasakan anak-anak nggak langsung dapat hadiah itu dibuka dalam waktu pas dia ulang tahun semuanya, tapi satu-satu saya kasih supaya dia nggak bosan, supaya dia lebih menghargai barang. Jadi itulah waktu itu saya pas lihat, oh ini masih baru, dia belum tahu, saya kasih sama dia. Dan itu udah cukup membuat dia sibuk satu hari. Nah, karena itu dia sangatlah excited, saudara. Dan dia, ya karena saya nggak bisa bantu, dia bingung, dia minta tolong sama kokonya. Kokonya untuk bantu dia. Udah dari siang saya beresin rumah apa-apa mereka berdua tanpa TV. Ya, enak juga saya pikirkan. Jadi em, mulai saya masak tuh saya mulai dengar-dengar mereka udah bisa ngobrol enaknya. Umur segitu udah beda beda kayak gitu tapi udah bisa ngobrol. Saya dengar Verena komplain sama kokonya. It doesn't look right katanya gitu. Udah kayak seperti udah hampir jadi. It doesn't look right katanya. Itu kayaknya nggak benar deh Koko. Karena sisanya Lego kecil-kecilnya masih banyak. Jadi dia merasa apa yang dia kerjakan sama Kokonya nggak benar. Nggak mirip banget sama boxnya dan sisanya masih banyak. Terus Kokonya capek kan dikomplainin sama dia. Ditinggalin lah dia. Akhirnya Kokonya tinggalin sibuk sendiri sama gambar. Dan dia langsung saya lihat tuh responnya apa. Dia langsung cari boxnya, dia lihat-lihat, dia temukan buku petunjuk. Dan dia udah mulai sekarang sendiri, terus dia rombak lagi apa yang dia kerjakan dari kokonya sama dia. Dia mulai step-step awal, dia ikutin setiap lembar, tiap lembar, tiap lembar. Itu yang dia kerjakan. Dan saya sibuk untuk masak, mereka udah sendiri-sendiri, tiba-tiba dia track. I did it. Saya sangat semangat, dia bilang, dia panggil saya, look at mommy, Koko. Dia bilang, I did it. Nggak ada sisa legonya dan semuanya sama. Dan semua dia puas dengan kerjanya. Yang waktu itu saya lihat, oh iya ya, message yang saya terima banyak dari kita seperti Verena. Kita kerjakan dulu semuanya sendiri. Saat kita tidak puas ataupun kita menemukan kegagalan, barulah kita cari buku petunjuk yang benar. Itulah yang saya dapat. Wah, kita tuh selalu kalau ada segala sesuatu selalu coba sendiri, andalkan kekuatan sendiri, cari orang yang bisa menolong kita. Tapi bukanlah itu maunya Tuhan. Yang pertama adalah cari sumbernya yang benar. Buku petunjuk itu yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan pagi hari ini Tuhan titipkan rema buat saya renungan pada pagi ini temanya adalah penasehat ajaib. Bulan Desember kita merayakan Natal. Merayakan Natal. Sekarang ini perayaan Natal bukan hanya buat orang Kristen atau orang Katolik, tapi udah menjadi tradisi baik buat agama Kristen ataupun bukan. Bahkan orang yang tidak memiliki agama pun merayakan Natal, saudara. Tapi biarlah pagi hari ini makna Natal itu tidak boleh hilang dalam hidup kita. Jadi perayaan Natal yang sesungguhnya adalah kabar sukacita. Kabar sukacita yaitu pengharapan, yaitu penggenapan nubuatan-nubuatan, nubuatan para nabi, yaitu lahirnya juru selamat. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 9 ayat 5.
Yesaya 9 ayat 5 saya ambil dari terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi yuk kita baca. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah firman Tuhan. Firman ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Saya mempelajari sedikit latar belakangnya. Firman ini ditulis oleh Nabi Yesaya di saat situasi yang sangat tidak mudah di Yehuda saat itu, di tengah kegelapan, di tengah penindasan, di tengah keterpurukan, dan Allah menyingkapkan nubuatan ini oleh hambanya Nabi Yesaya. Nubuatan suatu pengharapan telah lahir seorang anak dari keturunan Daud. Pengharapan itu ada dan dia akan membawa damai sejahtera. Ini nubuatan yang terjadi jauh sebelum Yesus dilahirkan. Kira-kira itu saya lihat risetnya tuh 700 sebelum Masehi. Itu jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Itulah nubuatan yang lahir, yang disingkapkan Allah sendiri untuk pengharapan bagi bangsanya. Amin. Dikatakan di situ di firman Tuhan, seorang anak telah lahir untuk kita. Kata anak itu menunjukkan kasih Allah. Kata anak itu adalah seseorang yang dikasihi Allah. Kata anak itu kalau di bahasa Indonesia dibilang anak kita, artinya buah hati kita. Seseorang yang dikasihi, amin. Jadi anak itu telah lahir untuk kita. Anak Allah, buah hati, orang yang dikasihi itu. Dikatakan untuk kita, lahir untuk kita artinya itu diberikan untuk kita. Artinya anugerah. Bukan ada usaha atau permohonan kita kepada Tuhan. Tapi adalah inisiatif Tuhan sendiri. Tuhan sendiri kasihnya yang begitu besar. Anaknya telah lahir untuk kita. Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Di sini juga dikatakan hari ini telah lahir bagimu. Jadi untuk kita saudara, bagimu, bagimu Irin, bagimu saudara, untuk kita. Dikatakan juga di situ seorang putra telah diberikan untuk kita. Apa sih kenapa Tuhan pakai istilah putra? Putra itu anak, tapi putra itu dalam beberapa culture ya, salah satunya culture Batak, mungkin di Chinese. Putra itu ada makna lebih istimewa. Dia putra itu kayak pewaris. Biasanya nama belakang di carry on. Itulah putra. Dalam budaya Israel, kata putra itu katanya kata Ibrani katanya ben. Ben adalah kata Ibrani yang berarti anak laki-laki. Tapi dalam budaya Israel memiliki makna yang lebih luas lagi, seperti culture-culture lain. Dalam makna lebih luas dan dalam, bukan hanya sekedar anak laki-laki secara biologi, tetapi dalam budaya itu putra adalah pewaris. Putra adalah penerus. Jadi Tuhan Allah memberi putranya, bukan malaikat, bukan nabi, atau bukan rabai, tapi putranya, pewarisnya, pewaris Allah sendiri. Putra adalah pewaris. Jadi itulah yang Tuhan berikan, bukan hal yang biasa, saudara, tetapi putra itu pewaris Allah sendiri yang diberikan untuk kita. Putra juga melambangkan identitas. Putra juga dilambangkan dengan otoritas. Jadi Tuhan Allah memberikan otoritas putranya kepada kita. Amin. Yang dilahirkan itu adalah putra, yaitu Yesus anak Allah. Putra Allah, bukan malaikat.
Tuhan tidak mengutus malaikat untuk datang ke dunia ini, tapi Dia mengutus putranya, bukan seorang nabi ataupun rabai, tapi putranya sendiri, pewaris itu, pewaris Allah, anak Allah yang telah lahir untuk kita. Itulah yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Yohanes 1 ayat 3-4. Firman Tuhan dikatakan di sini, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah. Ini adalah statement dari Yohanes Pembaptis yang mengatakan Yesus adalah anak Allah. Amin. Dan kita kembali lagi ke firman Tuhan di Yesaya dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bahu melambangkan tanggung jawab, saudara. Bahu melambangkan tanggung jawab. Bahu juga melambangkan otoritas. Lambang pemerintahan menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa, diberi kuasa dari surga dan segala ciptaan Allah. Yuk kita baca Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itulah eh, Yesus yang lahir buat kita. Dia ada Allah, anak Allah. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Kekuasa di mana? Di surga dan di bumi. Itulah yang diberikan Allah buat kita, yang lahir untuk kita. Dinamakannya dan namanya disebutkan. Dikatakan dan namanya disebutkan. Nama itu berbicara identitas. Kalau kita ada ID ya saudara, yang pertama, informasi pertama yang ada di ID kita selain nomor ID adalah nama. Itulah identitas kita. Nama adalah identitas. Nama adalah informasi yang pertama selain ID. Nomor ID itu adalah identitas pertama. Informasi pertama. Nama adalah identitas seseorang. Nama itu makanya di dalam Indonesia katakan nama baik adalah kalau kita memiliki nama baik, identitas kita adalah baik. Jadi dan namanya disebutkan, berarti nama identitas yang lahir, putra yang lahir itu dikatakan penasehat ajaib. Nama juga itu mencerminkan karakter. Nama juga itu mencerminkan eh, apa ya, eh, peranan dia. Jadi dikatakan, dinamakan penasehat ajaib. Jadi putra Allah itu dinamakan penasehat ajaib. Artinya sumber hikmat. Hikmat yang melampaui segala akal. Hikmat yang melampaui hikmat manusia. Itulah putra Allah. Dikatakan dia juga Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Di Wahyu 22 dia dikatakan Alfa dan Omega. Jadi putra Allah yang sebelum itu sudah ada dan sampai selamanya dia ada. Amin. Dan dikatakan penasehat ajaib dan dinamakan juga Allah yang perkasa. Artinya apa? Menunjukkan kuasa ilahi, saudara. Raja segala raja. Kerajaan yang tidak akan tergoncangkan ada di atas bahunya. Allah yang perkasa yang sanggup menyelamatkan manusia. Dialah, kata Pastor Yongkit minggu kemarin, dialah juru selamat. Satu-satunya juru selamat manusia. Itulah Allah yang perkasa. Dan disebutkan Bapa yang kekal. Dikatakan Bapa. Kenapa ya? Ya, Bapa itu berarti figur yang sangat dekat. Figur yang begitu mengasihi kita, Bapa yang melindungi, yang memelihara kita, kasih setianya kekal, dikatakan Bapa yang kekal, berarti kasih Bapa yang selamanya untuk kita, tidak akan berubah. Itulah Putra Tunggal itu, Putra Allah itu, dan dikatakan Raja Damai, Raja yang memberikan damai sejahteranya yang turun atas hidup kita. Itulah putra yang diberikan untuk kita. Makanya kita merayakan Natal bukan tradisi, tetapi di mana putra itu lahir dan diberikan untuk kita. Biarlah momen Natal ini kita mengingat kembali
untuk menjadikan Yesus satu-satunya penasehat ajaib, satu-satunya penasehat dalam hidup kita. Saat kita memasuki tahun 2026, nggak perlu khawatir, saudara. Saat kita menjadikan Yesus satu-satunya, menjadikan satu-satunya sang penasehat ajaib, satu-satu yang sumber hikmat itu, satu-satunya dia Alfa dan Omega. Dia tahu waktu kita di 2025, dia tahu ending 2025, dan dia juga ada di 2026. Karena itu kita tidak perlu khawatir, amin. Menjadikan Yesus penasehat ajaib atas hidup kita. Dialah Alfa dan Omega, dia pemegang hidup kita. Bagian kita adalah taat dan percaya. Katakan taat dan percaya. Taat dan percaya. Baik di dalam perusahaan saudara ataupun di kuliah gitu, ataupun di pekerjaan, bahkan di kerajaan. Ada namanya, ada kedudukan namanya advisor atau dewan penasehat. Even presiden pun memilikinya, saudara. Dewan penasehat, advisor. Tugasnya advisor itu apa? Tuhan kan penasehat ajaib. Jadi Tuhan, tugasnya penasehat, sang penasehat itu adalah memberikan kita nasihat, memberikan kita petunjuk, bimbingan, strategi. Kalau di pemerintahan, ada juga di militeri, penasehat. Dia yang memberikan strategi. Dia yang menuntun. Dikatakan di situ, Dewan Penasehat, mereka yang memberi nasihat, strategi bimbingan. Jadi saat kita menjadikan Yesus penasehat ajaib kita, berarti kita harus hidup dalam pimpinan nasihatnya, petunjuknya. Itulah yang dikatakan penasehat ajaib. Yuk sama-sama kita baca Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Firman Tuhan dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar dengan pengertianmu sendiri. Tuhan tidak mau kita bersandar dengan pengertian kita, tapi Tuhan mau Sang Putra Tunggal yang sudah lahir, penasehat ajaib, yang menjadi satu-satunya penasehat kita. Amin. Kamis kemarin saya sangat diberkati oleh Pastor Jessica Abraham. Dia memberikan cerita yang sangat lucu tentang kue apa kue instan siap saji. Di sini ditemukan ada kue instan yang sangat gampang untuk kita follow, kita beli, tinggal benar-benar sangat instan, saudara. Tapi hasilnya adalah gagal katanya. Gagal karena terlalu gampang. Itulah sifat kita sebagai manusia. Sebagai manusia kita suka bikin sesuatu yang seharusnya simple tapi ribet. Dan karena itu ada step khusus, dibikin sedikit lebih ribet, tetapi hasilnya berhasil. Ini cerita waktu saya dengar ini lucu, tapi seperti ditampar, saudara. Sebenarnya Tuhan tuh nggak mau bikin rumit, kita yang bikin rumit. Seperti cerita tadi Verena. Kalau seandainya Verena atau kita ya, langsung aja ke sumbernya, dia nggak akan kerja dua kali. Kita nggak akan mengalami kegagalan. Kalau kita langsung saja ke sumbernya, petunjuknya. Jadi itulah cerita itu saya bilang, iya ya manusia sendiri yang membuat ribet. Padahal Tuhan sudah menunjukkan jalannya. Dikatakan penasehat Tuhan tuh udah, dia tahu bumi ini, kita itu seperti pendatang di bumi ini. Dia tahu kita akan mengalami sesuatu apa. Dia sudah kasih contoh. Dia sudah menjadi penasehat. Harusnya kita langsung ke sumbernya. Itulah. Jadi pagi hari ini saudara, kita datang di hadapan Tuhan dengan seperti hati anak kecil yang polos, tidak menduga-duga hal yang tidak baik. Kalaupun ada yang terjadi yang tidak baik, percayalah, rencana Tuhan adalah baik. Percaya total atas penyertaan Tuhan. Percaya total atas rancangan Tuhan. Percaya total atas kasihnya Tuhan. Percaya total atas kuasanya Tuhan. Dia Alfa dan Omega. Dia tahu semua perjalanan hidup kita. Yang penting adalah taat dan percaya. Itu yang Tuhan mau. Menjadikan Yesus sebagai penasehat ajaib. Artinya menjadikan Yesus tempat pertama.
penasehat. Saat kita mengalami sesuatu, dialah sumber pertama, penasehat. Sebelum kita bertindak segala sesuatu, sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita mengambil keputusan segala sesuatu, pastikan minta tuntunan Tuhan. Tadi pujian tadi luar biasa, saudara. Saat kita memuji Tuhan, yang saya mau tuh apa ya? Yang saya lakukan, saya anjurkan setiap lirik itu nyanyikan itu dengan sungguh-sungguh. Dikatakan Bapa pegang tanganku, Bapa pegang tanganku. Artinya apa? Minta tuntunan Tuhan. Dikatakan Bapakku rindu selalu dekat. Artinya perlu tuntunan Tuhan. Jadi Tuhan adalah tempat pertama. Pegang tangan, taruh tangan kita di dada. Tuhan Yesus adalah tempat pertamaku. Amin. Jangan jadikan Tuhan alternatif, saudara. Jangan jadikan seperti cerita tadi. Saat kita menemukan kegagalan, kita cari Tuhan. Tuhan Yesus penasihat ajaib itu adalah tempat pertama, utama kita, bukan tempat alternatif kita. Karena Tuhan gak mau lihat kita gagal. Jadikan dia penasehat ajaib dalam hidup kita. Biarlah Natal 2025 saat ini kita kembali kepada kasihnya. Ingat lagi, dia adalah sang penasehat ajaib, Yesus Kristus, yang berjalan bersama-sama kita, yang memasuki 2026. Dialah Alfa dan Omega. Dia tahu semuanya. Yang perlu kita adalah pastikan ada apa-apa, berjalan bersama sang penasehat ajaib. Menjadikan dia yang utama, bukan alternatif. Amin. Ayat penutupnya adalah Yeremia 29 ayat 11. Kita buka firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangannya apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yuk, memasuki 2026, kata aku, ganti nama kita masing-masing. Amin. 3, 2, 1. eh, Aku adalah Tuhan, rencana yang kepadaku itu Irin. Katakan nama kita sendiri. Amin. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Irin. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Irin hari depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan. Putra tunggal yang diberikan kepada kita. Sang penasehat ajaib. Jadikan Yesus penasehat ajaib. Tempat pertama kita. Bukan alternatif. Amin. Puji Tuhan, itulah rema. Biarlah kita menghidupi itu. Sang putra tunggal anak Tuhan. Anak Allah itu lahir untuk kita. Untuk apa? Menjadi penasehat kita di dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.